Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz. Dan untuk siang ini seperti yang sebelumnya saya sounding, di mana hari ini kita akan makan siang bareng sahabat sejati. Tapi kita makannya bukan di darat karena kita ada di udara ya. Dan siang ini kita mungkin tidak lama lagi ya, karena pukul 14 kita akan untuk mengikuti warta berita daerah. Dan saya sapa dulu yang sudah hadir di studio untuk siang hari ini, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Haji Abdurrahman Saleh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ketua. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Aktivitas apa nih Pak Ketua? Oh banyak banget. Hari ini bahkan hampir lupa ya Pak ya kalau ada maksi di Pro 1 ya? Iya. Diingatkan lagi tadi ya, alhamdulillah masih bisa dapat waktu di sini di. Oke, luar biasa. Ini kesempatan yang memang sebelumnya Pak Ketua juga ini kita bisa berada di sini ya Pak Ketua. Ini kok salah satu kontribusi mungkin dari Ketua DPRD Sultra begitu ya Pak ya. Dan Pak Ketua, ini ngomong-ngomong soal dua periode juga Pak Ketua. Mungkin kalau saya sedikit mengulik terkait dengan bisa dibagikan juga kepada pendengar kita, boleh nih Pak? Ada prinsip saya sebetulnya, dan orang juga bisa memiliki ya. Prinsip saya itu sejak dulu saya tanamkan di diri saya, itu boleh kita lahir dalam kemiskinan, tapi jangan kita dikubur dalam kemiskinan. Nah, maka kita harus bangun kompetensi kita, ya. Bagaimana kompetensi yang kita miliki ini bisa betul-betul bisa kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi alhamdulillah saya mempersiapkan itu sejak awal. Jadi sehingga ketika kita zaman membutuhkan pemimpin misalnya, alhamdulillah kita siap. Dan 2 periode saya menjadi ketua DPRD, banyak hal yang kita berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. Memang seperti nggak ada yang tidak ada yang retak ya. Artinya tidak ada satupun yang sempurna, tapi paling tidak kita bisa lakukan dengan baik. Sama dengan RRI, kita adakan Pekan Tilawatil Quran kan yang diadakan di Sulawesi Tenggara. Kita bantu, kita backup bersama gubernur. Terus datang juga Pak Hendratmo yang direktur utamanya datang di sini, dan setelah itu kita bantu lagi beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di RRI, termasuk kenaikan status sejak periode saya pertama, kenaikan status RRI. Kemudian itu ke masyarakat. Kenapa RRI penting? Karena bisa mengkampanyekan secara objektif program-program yang ada. Jadi menurut saya tips yang ada, yang pertama belajarlah dengan baik, perbanyak literatur yang kalian baca. Yang ketiga, yang tidak paling penting, harus kerja keras. Dan kegagalan itu pasti kita alami ya, kekecewaan itu pasti kita rasakan. Tapi di balik kegagalan dan kekecewaan itu ada secerca harapan untuk bisa melangkah lebih baik lagi. Berpada-padalah apa yang ada, jangan cari yang tidak ada, tapi berusaha supaya ada. Mungkin dalam Al-Quran itu disebutkannya, lain sakartum lazidannakum wa kafartum in azabil sadid. Kemudian ya usahakan bisa, kalau muslim ya, mohon maaf kalau muslim ya, usahakanlah puasa Senin Kamis. Kalau nggak bisa ngapa-ngapa ya jogging aja setiap hari. Jadi kita enjoy, tetap kerja, alhamdulillah, dan kita terima sebuah yang berada di tengah-tengah kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjadi prinsip hidup dari Pak Abdurrahman Saleh yang lebih dikenal mungkin dengan ARS juga ya Pak ya. Baik Pak Ketua, dengan banyaknya kesibukan yang setiap hari begitu padatnya, bagaimana sih Pak Ketua bisa membagi waktu antara kerjaan, keluarga, dan lain sebagainya, semuanya bisa berjalan gitu ya Pak? Saya harus membaca buku setiap hari minimal 2 jam. Kemudian jogging, kemudian salat malam, kemudian melakukan aktivitas ada, itu udah terbagi. Jadi memang acap kali kita ini sering tidur malam, tapi semua itu kita laksanakan dengan baik. Jadi program-program yang kita lakukan ini ada 1 minggu ke depan itu sudah ada. Jadi kita tinggal memilah mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Begitu juga di DPR, kadang-kadang harus ada hadir ketua, kadang-kadang wakil ketua dan anggota, sehingga sinergitas dan kegiatan-kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik gitu loh. Kita atur waktu kita on time untuk kesuksesan kita. Dan saya pikir juga anak-anak muda dimanapun Anda berada ya, yang pertama kalau kita mau sukses, anak-anak muda on time.
kedua jangan pandang enteng masalah, dan yang ketiga lebih bagus kita bekerja bertindak daripada berpikir. Satu perbuatan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Gitu. Wow, luar biasa. Ini motivasi yang luar biasa, khususnya bagi para pendengar kita yang mudah-mudahan hari ini sejak tadi sebenarnya sudah menantikan gitu ya. Seperti apa sih mungkin motivasi yang harus bisa diambil begitu dari seorang ARS. Oke, Pak Ketua, ini karena 2 periode yang sebelumnya juga gitu ya, ini sudah di akhir-akhir kepemimpinan begitu ya, Pak Ketua ya. Tentu saja ada banyak tantangan-tantangan yang selama ini dilalui ketika menjabat sebagai Ketua DPRD begitu ya, Pak. Apa sih? Boleh dibagikan kepada pendengar-pendengar kita yang di luar sana mungkin banyak ingin mengetahui. Ya, di publik itu banyak yang tidak mengetahui, tapi kita harus enjoy dalam mensikapi sebuah masalah. Harus kita tenang. Kita harus terima aspirasi yang ada, kondisi-kondisi yang ada. Di DPR itu staf dan pegawainya itu ada 240 sekian. Tiap hari pasti dalam satu sepekan itu pasti ada demo. Kita atur sebagai tugas-tugas DPR, mana menjadi budgeting, mana menjadi controlling, dan termasuk pembuatan perda. Kita atur sedemikian rupa sehingga berjalan. Dan 2 periode saya ini ya betul-betul kita tanamkan, dan alhamdulillah sampai saat ini semua aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja. Mudah-mudahan periodisasi kepemimpinan saya ini bisa berlanjut dan bisa meningkatkan kinerja yang ada. Karena ber-DPR itu memang harus isi kompetensi, karena ingat ya, di SKPD itu jauh lebih cerdas mereka. Kalau kita tidak bisa memahami, mengikuti arus informasi, kemudian juga di tengah-tengah yang ada ini, para SKPD sudah memahami baik high-tech-nya termasuk juga ilmu pengetahuan yang dimiliki terhadap wilayah-wilayah kinerja-kinerja mereka. Jadi anggota DPR itu harus bisa tahu, bisa paham, dan sekaligus bisa mengerti mana skala prioritas program-program yang harus dilakukan, mana yang menjadi keutamaan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di DPRD provinsi ini ada 6 dapil ya, setiap dapil itu harus diperjuangkan, dan ketika kita duduk di DPR maka kita bertanggung jawab terhadap 17 kabupaten kota, 220 kecamatan, 2.108 desa. Kita harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. 72%-nya adalah lautan, sisanya ada daratan. Mana kita bisa, apalagi kita angka kemiskinan masih 11%. Jadi tanggung jawab kita bersama. Ini kan Zandrul Khatulistiwa, sekeping surga yang sepikir surga turun di tangan surga, tapi harus dikelola dengan baik. Makanya kepemimpinan ke depan itu harus adalah perang gagasan untuk bisa merubah kita. Nah, di DPR juga seperti itu. Jadi lakukan kontrol, sharing power terhadap mitra sejajar kita, yaitu eksekutif. Jadi anak-anak muda atau siapa saja menjadi anggota DPR itu bukan hal yang istimewa, asal kita mau belajar, mengetahui kekurangan kita, dan dari hari ke hari bisa memahami tanggung jawab kita. Saya kira bisa kita berkiprah juga di politik. Gitu. Oke, luar biasa tantangan yang bisa dihadapi tentunya Pak Ketua dengan pasti. Berbagai tantangan tadi, apalagi 17 kabupaten dan kota ini bukan jangkauan yang pendek begitu ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Ketua, mungkin apa ya yang memotivasi Pak Ketua? Mungkin ada sosok yang memotivasi. Siapa nih Pak? Banyak sih, tapi paling tidak ini di mana-mana orang selalu mengatakan bahwa ini kita kenal para silvo, ahli-ahli, para pakar-pakar, kemudian para orang-orang hebat di dunia. Tapi samalah kita dengan orang timur, bahwa kehebatan dan kesuksesan kita itu tidak bisa lepas dari doa orang tua yang ditanamkan kepada orang tua kita, sehingga apa yang menjadi bekal kita itu yang bisa kita lakukan. Dan orang tua itu selalu menanamkan harus ada keseimbangan antara dunia wal akhirah gitu. Jadi apa yang kita lakukan kita ke depan, apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari sebuah legasi kita untuk bisa dikenal masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan ini betul-betul harus ada sebuah upaya yang maksimal, bahwa yang kita perjuangkan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Dan kita jangan selalu berada di zona aman, dalam tanda kutip kita diam-diam saja menjadi anggota DPR, datang duduk diam gitu ya. Tapi harus memberikan sebuah solusi ketika ada problematika yang ada, rajin-rajin aturan di wilayah sehingga tahu bisa dinikmati masyarakat. Dan saya kira bahwa yang bisa mendekatkan diri saya itu adalah orang tua, ya, pendidikan orang tua sebetulnya kita ini, sehingga kita ini disiplin untuk bisa apa yang kita lihat hari ini.
Nah, ketika kita dewasa dan kita orang tua kita berkiprah untuk menambahkan literasi yang kita miliki, banyak filsuf dari orang dunia yang ada, tapi yang Valentina bisa mengenang seperti itu. Orang tua ya Pak ya. Oke, sosok orang tua menjadi yang utama lah, menjadi panutan bagi kita gitu ya Pak ya, sosok menjadi motivasi terbesar. Oke ya Pak Ketua, mungkin boleh sedikit nih mulai. Saya memang bukan di tempat ramai, kadang-kadang ya bisa di sekitar inilah pelataran, tapi saya jogging terus kok. Kecuali kalau Senin Kamis, biasa kalau saya puasa Senin Kamis baru enggak. Oh gitu. Tapi pokoknya kita harus sehat, harus kuat gitu. Ini udah jadi beban orang gitu loh. Oke, sekarang memang jogging juga lagi menjadi tren ya Pak ya. Iya. Beberapa bulan terakhir ini luar biasa nih anak-anak muda. Mungkin termotivasi dari Pak ARS ya. Enggak. Mereka termotivasi dari YouTube ya. Oh YouTube. Kalau soal makanan Pak, mungkin ada waktu-waktu tertentu gitu ya, mungkin bisa makan bersama dengan keluarga, sesekali mungkin hobi yang ada makanan-makanan favorit juga seperti apa? Saya makan lokal wisdom aja saya. Oke. Saya paling senang. Sinonggi? Oke. Kemudian macam-macam lah, pokoknya lokal wisdom aja yang paling saya senangin. Saya tidak terlalu eksklusif itu makan apa yang sifatnya Japanese gitu ya, Korea. Enggak, bisa-bisa aja. Sama-sama aja gitu. Pokoknya asik-asik aja. Ikan laut apa semua udah jalan aja kita, asik. Iya betul, apalagi emang melimpah ya, Sultra ini sebenarnya melimpah. Iya, kita ini Hasil 40% hasil laut ini kita 40%, Mbak. Potensi perikanan kita 40%, tapi baru tergarap 10%. Dan ingat ya, kita pemakan ikan kedua di Indonesia, dan harga ikan pertama yang termahal di Indonesia. Jadi lucu ya. Jadi kita harga ikan termahal seluruh Indonesia itu kita sudah kalahkan Maluku Utara. Jadi aneh nih, kita melimpah ini kan karena tidak tergarap dengan sumber daya alam. Iya betul. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman pelajaran penting bagi kita semua. Betul. Oke Pak ARS, ini tidak terasa ya ngobrol kita sudah hampir 5 menit lagi nih Pak. Karena jam 2 kita harus berita, dan mungkin apa ya, selama perjalanan karir 2 periode ini tentunya juga bukan hal yang mudah tentunya. Bagaimana Pak ARS bisa membangun Sulawesi Tenggara dengan tadi mungkin prinsip-prinsip yang hidup yang memang dilakukan begitu ya. Apa sih yang mungkin jadi motivasi terbesar Pak ARS begitu ya untuk bisa membangun Sulawesi Tenggara ini? Ya, jadi semasa kepemimpinan saya 2 periode ini, kalau nggak salah ada 5 gubernur, baik yang definitif maupun PJ. Udah 5, tapi masing-masing punya karakter. Tapi ketika kita memperjuangkan kepentingan masyarakat, itu harus dengan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi sahwat politik kita itu harus diketengahkan ke situ, bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ternyata kita masih membutuhkan lalu lintas terhadap perjalanan kita. Masih ada kita sekian seribuan kilometer yang harus kita tuntaskan dari 3.000 yang udah bagus bisa bolong. Nah ini kita harus lakukan yang baik, dan memang harus ada program yang berjalan, yang menjadi konsistensi kita. Jadi misalnya di tahun sekian ini Kabupaten A pengaspalannya, di tahun sekian, jadi nggak ada lagi demo, nggak ada apa, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, bahwa kita ini yang jadi usia yang kuliah S1 dan seterusnya ini baru 3%, Mbak, dari 2,8 juta penduduk kita. Ya, SMP, SMA itu baru 20%, masih ada pengangguran kita. Nah, ini kita harus betul-betul membangun SDM kita dengan resources yang hebat di Sulawesi Tenggara ini, yang kita jadi penonton. Jangan sampai tikus mati di lumbung padi ya kan gitu. Ya, di baratnya. Jadi kita harus tuan rumah yang baik. Kita siapkan anak-anak kita menjadi masa depan Sulawesi Tenggara. Dan yang berikutnya sangat penting yang kita harapkan sama-sama ini, bahwa ini kita lagi cari pemimpin. Kita nggak usah saling membenci, saling apa, tapi sekali lagi perang gagasan. Siapapun yang jadi itu adalah pilihan rakyat. There is no route to demokrasi. Demokrasi is the route. Nggak ada jalan untuk mencapai demokrasi kecuali dengan jalannya sendiri. Kalau bahasa Perancis filsufnya mengatakan itu la politique pour tous, yaitu artinya politik untuk semua orang. Jadi kita yang berjalanlah dengan baik, bahwa kita harus tanamkan yang lakukan. Saya juga menaruh harapan besar dan terima kasih dan selamat kepada anggota DPR Kabupaten Kota yang sudah ada pelantikan ini. Bekerjalah dengan baik, kemudian atur dengan kepentingan yang ada. Perlihatkan kepada masyarakat bahwa Anda ketika duduk di DPR ini bagian juga kiprah untuk bisa memperlihatkan suasana dan warna yang baru tapi positif untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Karena ini cuma 5 tahun. Nah, silih berganti akan berganti lagi, tapi dengan prestasi, dedikasi, kompetensi, kekompakan, kinerja yang kita miliki,
bisa menjadi sebuah rujukan yang baik dan kenangan yang manis seperti lagunya Naf. Kenanglah aku sepanjang hidupmu. Gitu. Oke, Pak Ketua, yang terakhir mungkin ya, ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dua periode ini juga mungkin punya kenangan-kenangan tersendiri mungkin yang juga mungkin ini jadi kesan-kesan tersendiri bagi ARS, dan juga mungkin bagaimana sih kedepannya mungkin menjadi salah satu pesan-pesan yang bijak yang ingin disampaikan oleh seorang ARS. Silakan. Kepemimpinan itu sudah diatur oleh Allah. Qulillahumma malikal tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u kulla mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi innamal binniat, niatkan dulu di kita. Jadi ketika kita bekerja, kita bukan siapa-siapa dari dulu. Tapi ketika kita berikan anugerah oleh Allah jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang tawadu, tahu diri, yang daulat rakyat. Jangan sombong dan jangan congkak dengan jabatanmu itu. Tapi kelak dia akan pergi atau meninggalkanmu, atau pergi dengan keniscayaan. Tapi buatlah dengan baik, bekerja dengan baik. Kemudian, dan ketika melakukan pemimpinan, harus betul-betul mengayomi semua kepentingan masyarakat. Dalam Al-Quran dibilang, jangan karena kebencianmu kepada seseorang, kamu gak bersikap adil. Jadi, kenangan yang 10 tahun saya menjadi pemimpin DPR, gak ada gading yang tidak retak, pasti banyak kekurangan saya. Tapi kita sebagai manusia harus betul-betul menanamkan perilaku, kinerja, kompetensi, dan mengatur anggaran yang kurang lebih 4,5 T kita ini, dan akan berkembang lagi untuk kemajuan Sulawesi Tenggara. Apa yang kita damar baktikan ini bagian juga dari anak-anak kita semua. Ya sama dengan saya, dengan kita semua, anak-anak kita semua sama. Kita nggak siapa-siapa, tapi dengan kerja keras, telaten, tekun, dan kemudian kita punya keyakinan yang besar, maka tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kita bisa raih kepemimpinan kita. Karena Allah pun mengatakan, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepada saya ketika ada air matamu, ada keringatmu, ada hinaanmu. Di situ Allah hadir, dan harus dengan kerja keras untuk kita bisa meraih, menggapai cita dan harapan, sebagaimana RRI mengatakan, sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak ARS. Ini waktu yang singkat sekali, tapi sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang ya, tapi karena waktu, insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap. Baik, sukses selalu. Terima kasih atas kepemimpinannya yang luar biasa ini. Semoga membawa banyak manfaat tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi, dan pendengar, singkat sekali tapi bermanfaat dan banyak motivasi. Saya Sularti Mayesi pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.